Selamat malam Bu Wahni. Jika saya mempresentasikan UAS Komunikasi Data. Nama saya Ismail Zikri dan saya dari IT 402. Sebelumnya saya minta maaf, sebelumnya videonya juga saya lupa NIM saya berapa. Ya, langsung saja ke sesi atau materi yang pertama yang udah saya rangkum itu adalah data link control ya. Jadi data link control itu adalah bagian dari lapisan data link dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk pengendalian aliran data dan koreksi kesalahan. Jadi ini termasuk metode seperti pengaturan byte, bit, framing, dan pengendalian kesalahan dengan menggunakan protokol seperti SDLC dan Triple P. Seperti itu. Kemudian ada multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal data menjadi satu sinyal untuk dikirimkan melalui media komunikasi yang sama. Ada beberapa jenis multiplexing seperti time division multiplexing atau TDM dan frequency division multiplexing ada VDM yang memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien. Jadi yang multiplexing ini cukup baik ya untuk digunakan dalam komunikasi data. Ada circuit switching. Circuit switching adalah metode komunikasi di mana jalur komunikasi fisik didirikan antar dua titik sebelum transfer data dimulai. Ini sering digunakan dalam jaringan telepon dan memastikan jalur yang didedikasikan tetap tersedia selama sesi komunikasi. Next itu ada packet switching. Packet switching adalah paket penggantian dari metode pengiriman data dalam bentuk paket ya. Seperti namanya ada paket switching. Paket kecil yang berisi bagian dari data asli. Jadi bisa dibilang di balik ini kayak ada pre-processing dari sekuensialnya. Jadi dipecah kecil-kecil. Jadi paket ini dapat mengambil jalur berbeda untuk menuju tujuan dan direkonstruksi di sana. Jadi di pre-processing di sana dan teknologi ini lebih efisien dan fleksibel daripada circuit switching. Terutama untuk komunikasi data internet. Lebih cepat dan secure juga dengan cara sekuensial tadi. Ada asynchronous transfer mode atau ETM. ETM adalah teknologi jaringan yang menggunakan multi transfer asinkron untuk mengirimkan data dalam bentuk sel-sel berukuran tetap. Seperti namanya sinkron, jadi dia nggak menunggu urutan kayak antrian, jadi tidak sinkronus. Jadi ini asinkronus, jadi bisa sekalian semua. Jadi ini sangat bagus banget sebenarnya. ETM dapat mendukung berbagai jenis layanan, data, suara, dan video. Ya, sangat bagus ya, dan memungkinkan integrasi mudah antara mereka dengan latensi rendah dan kualitas layanan QoS yang dapat diandalkan. Di balik streaming services biasanya menggunakan ini di service mereka. Salah satunya di balik service yang ada itu ada ETM juga. ETM dan frame relay. ETM dan frame relay adalah teknologi WAN yang digunakan untuk menghubungkan jaringan jarak jauh. Jadi ETM menggunakan sel berukuran tetap dan transfer data. Sementara frame relay menggunakan frame yang lebih besar dan fleksibel. So, keduanya mendukung transmisi data dengan efisiensi tinggi dan kecepatan tinggi. Meskipun ETM menaruhkan kontrol QoS yang lebih baik ya. Seperti itu. Untuk teknik transmisi komunikasi data, yaitu teknik transmisi komunikasi data mencakup berbagai metode dan teknologi untuk mentransmisikan data melalui media fisik atau kabel ya. Ini termasuk penggunaan sinyal analog dan digital, modulasi, dan berbagai protokol untuk memastikan transfer data yang efisien, handal, dan aman. Oke, selanjutnya untuk membuat jaringan ad hoc atau jaringan ad hoc adalah jenis jaringan kabel yang tidak bergantung pada infrastruktur jaringan tetap seperti router atau access point. Jadi setiap perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi langsung satu sama lain dan dapat digunakan untuk koneksi sementara seperti dalam situasi darurat atau di daerah terpencil. Ini bagus nih ad hoc ya. Mungkin itu aja sebelumnya Bu Weni. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian dan durasi dan lain-lainnya. Dari saya cukup itu aja dan terima kasih.